Kerja bersama. Anda berada di lingkungan masjid. Nah, ini dia kantin jujurnya. Kemudian ini taman-taman yang ada di Masjid Baitus Somad. Sangat asri, merasa nyaman, dan memang ini diperuntukkan untuk jamaah demi nyamannya dalam beribadah, dan tentunya ada pemasukan untuk kesejahteraan masjid ini sendiri. Ya. Nah, itu dia. Ada remaja Masjid Baitus Somad, Yayasan Baitus Somad, Rumah Pintar Sentono Nugroho, Madrasah Diniyah Awaliyah. Untuk tempat sholat adalah di lantai 2, sedangkan di bawah ini dimanfaatkan untuk ruang pertemuan jika ada, dan juga bisa dimanfaatkan untuk balai nikah juga ya. Ada tempat olahraganya juga. Nah, kita akan menyusuri lokasi yang berada di belakang atau halaman belakang, dan di sini oleh pengurus takmir juga dibuat atau dibangun homestay bagi yang mungkin perjalanan jauh dan butuh tempat istirahat. Wah, ini ada tempat syukurnya juga, mantap ya. Tempat ukur yang disiapkan oleh masjid. Ini ada tempat jualan. Oke, Bu, selamat pagi, Bu. Nah, ini dia. Ini homestay-nya. Jadi bagi yang pengen beristirahat, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ki Jodrono Channel. Kali ini saya akan mereview adanya sebuah masjid yang berada di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, yang mana masjid ini banyak inovasi-inovasi yang dilakukan untuk kesejahteraan masjid tentunya, dan kesejahteraan jamaah demi masjid itu bisa terjaga dengan baik. Ini saya melalui pasar Tegalombo. Jadi sebelum sampai di masjid yang akan kami review, ini kami dari arah kota Pacitan menuju Kecamatan Tegalombo melalui Jalan Nasional Pacitan Ponorogo Surabaya. Nanti akan kita langsung menuju ke Masjid Besar Kecamatan Tegalombo, merupakan salah satu masjid yang banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Baik, kita sebentar lagi akan sampai di Masjid Besar Kecamatan Tegalombo. Ini jalan yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Tegalombo. Nah, ini dia. Nah, itu sudah ada lambang masjid. Nah, ini dia. Kita akan menuju ke sana. Ya, ini adalah lingkungan pusat pemerintahan dari Kecamatan Tegalombo. Ya, dan kita akan masuk ke komplek masjid Yayasan Baitus Somad. Ya, ini dia masjidnya. Kita parkir dulu, kemudian akan kita review. Posisi masjid memang tepat di depan kantor kecamatan ya, atau ya betul, kantor Kecamatan Tegalombo, Jalan Raya Ponorogo. Nah, ini dia masjidnya, bisa kita lihat fasilitas. Jadi masjid ini di bawah Yayasan Baitus Somad, dengan banyak hal yang ada di dalamnya. Ada rumah pintar, ada madrasah diniyah, tempat pendidikan Al-Quran, ruang pertemuan, radio, rest area, kopi jujur, dan homestay syariah. Luar biasa kan?
Coba kita lihat ini untuk toiletnya. Yang di depan udah kelihatan sekali bagus. Ini kita akan masuk ke kawasan masjid. Ini untuk parkir mobilnya. Kemudian ini untuk parkir sepeda motor dan juga mobil untuk yang mungkin akan bermalam di homestay. Ya. Masjid Besar Baitus Somad, Kecamatan Tegalobo. Mantap. Ya. Masjid ini memang para pengelolanya sungguh luar biasa ya, salah upaya-upayanya. Ini infak parkir, jadi kalau ada yang parkir di sini tidak ada petugas, tapi memang bagi yang mau mengisi ya silahkan, tentunya dengan penuh keikhlasan. Ini taman yang dibuatnya memang suasananya berbeda. Saya masuk ke sini sangat-sangat merasa nyaman ya. Ini taman-taman yang dibuat di depan atau di halaman Masjid Baitus Somad. Nah, ini kita akan lihat ada namanya kantin jujur. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin kebetulan lewat di Jalan Pacitan Ponorogo, nanti akan ketemu Masjid Baitus Somad dan di sini ada kantin jujur. Ya, disediakan kopi, teh ya. Yang mau bikin sendiri dan tentunya bayar sendiri. Sudah disediakan di sana, ada infak minimal 3.000 ya, gitu ya. Kebersihan tanggung jawab bersama. Anda berada di lingkungan masjid. Nah, ini dia kantin jujurnya. Kemudian ini taman-taman yang ada di Masjid Baitus Somad. Sangat asri, merasa nyaman, dan memang ini diperuntukkan untuk jamaah demi nyamannya dalam beribadah, dan tentunya ada pemasukan untuk kesejahteraan masjid ini sendiri. Ya. Nah, itu dia. Ada remaja Masjid Baitus Somad, Yayasan Baitus Somad, Rumah Pintar Sentono Nugroho, Madrasah Diniyah Awaliyah. Untuk tempat sholat adalah di lantai 2, sedangkan di bawah ini dimanfaatkan untuk ruang pertemuan jika ada, dan juga bisa dimanfaatkan untuk balai nikah juga ya. Ada tempat olahraganya juga. Nah, kita akan menyusuri lokasi yang berada di belakang atau halaman belakang, dan di sini oleh pengurus takmir juga dibuat atau dibangun homestay bagi yang mungkin perjalanan jauh dan butuh tempat istirahat. Wah, ini ada tempat syukurnya juga, mantap ya. Tempat syukur yang disiapkan oleh masjid. Ini ada tempat jualan. Oke, Bu, selamat pagi, Bu. Nah, ini dia. Ini homestay-nya. Jadi bagi yang pengen beristirahat maka bisa. Oke, mantap. Oke. Saya buat nih. Nah, ini homestay-nya. Wah, ini ada bakso sehat organik, kopi asli madu murni. Wah, ini nanti kalau beristirahat di sini bisa menikmati ini. Mantap ini. Nah, ini rumah singgah. Ada rumah singgahnya juga. Masya Allah, luar biasa. Masjid yang memang dirancang tidak sekedar untuk tempat beribadah, tapi juga ada tempat-tempat lain yang disediakan oleh pengurus takmir sebagai upaya pemberdayaan masjid ya.
sehingga kalau masjidnya berdaya, tentunya operasional dan sebagainya bisa terdukung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ini luar biasanya, ternyata di tepi Sungai Grindulu ya. Ini kondisi posisinya. Nah, bisa dilihat nih, di tepi Sungai Grindulu. Ya. Nah, ini Masjid Baitus. Nah, ini Masjid Baitus Somad nampak dari sisi belakang. Menurut keterangan Bapak Suyatni, salah satu pengurus takmir Masjid Abdus Somad, beliau menjelaskan tentang proses pendirian masjid ini diawali oleh inisiasi oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama di wilayah ini. Kemudian mulailah dibangun Masjid Abdus Somad ini. Namun karena keterbatasan dana, masjid ini belum bisa selesai 100%. Alhamdulillah atas bantuan juga motivasi dan fasilitasi dari para pemangku kepentingan pada saat itu, para umarok, yaitu Ibu Camat yang menurut keterangan Pak Suyatni pada saat itu, Bu Endang, dan juga Ketua KUA pada saat itu Bapak Mustaqim. Alhamdulillah kemudian bekerja sama dengan para tokoh masyarakat bisa mengusulkan bantuan kepada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dan alhamdulillah atas ridha Allah bantuan itu turun dan akhirnya bangunan itu ditempatkan di lantai atas atau di lantai 2. Ya, saya ini ke lantai 2 yang mana masjid ini yang dimanfaatkan untuk kegiatan sholat, assalamualaikum, dan juga kegiatan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, kemudian juga ada semacam majelis taklim itu diselenggarakan di lantai 2. Untuk bangunannya kalau kita amati ya standar ya. Ya, ini saya mengambil dari sisi atas. Kami informasikan bahwa masjid ini dilengkapi beberapa fasilitas untuk beristirahat, antara lain rest area dengan 6 kursi cukup tempat parkir di depan dan di belakang masjid. Bagi para tamu yang ingin bersih diri, kami sediakan 16 toilet. Toilet wanita berada di sebelah timur, sedangkan toilet pria ada di sebelah barat. Ini yang kita dengarkan adalah untuk para pengunjung yang ingin menikmati kopi jujur, kepada para kami persilahkan di area depan masjid singgah sebelah Masjid barat. Abdus Somad untuk menjalankan Di area parkir sekaligus belakang, biasanya kami beristirahat sediakan di warung bakso halaman organik, kopi murni, parfum, Inilah suasananya souvenir jajan dan oleh-oleh. Bagi para pengunjung yang ingin gathering keluarga, bisa memanfaatkan rumah singgah yang berada di area parkir belakang masjid. Pusat informasi juga memberitahukan kepada para pengunjung yang akan melanjutkan perjalanan di kota Pacitan dan tempat-tempat wisatanya. Demikian pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, Ki Jodrono Channel telah menyampaikan informasi tentang keberadaan Masjid Abdus Somad, Masjid Besar Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, salah satu masjid yang banyak inovasi-inovasi dilakukan di dalamnya, terutama dalam rangka pemberdayaan ekonomi
internal dari takmir masjid dan juga warga masyarakat di sekitarnya, sehingga keberadaan masjid ini tetap eksis dalam penyelenggaraan ibadah umat Islam. Demikian Ijo Trono Channel telah memberikan informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi bagi para pengurus takmir masjid lainnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika lewat di masjid ini mampir untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga menikmati kopi jujur. Hehehe.